Mati terhadap diri sendiri. Kita inginnya berkarya, tetapi kita harus menyadari panggilan kita yang utama sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Mati terhadap diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak melakukan. Saya yakin Anda semua di sini pelayan maupun bukan pelayan di KTR, tapi Anda masing-masing punya panggilan di keluarga, di rumah masing-masing. Yang anak jaga mama papanya, nganterin walaupun gak kepengen, tetapi kalau dibutuhkan saya mau hadir memberikan waktu. Yang orang tua tadi sudah di-sharingkan. Juga yang para pelayan di KTN, banyak hal yang kita kepengen gak bisa kita lakukan karena kita mau memberi waktu kita, tenaga kita untuk orang lain di dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu Anda semua sudah melakukan mati terhadap diri sendiri dalam bentuknya masing-masing sesuai panggilan hidup kita. Ya. Nah, kalau gitu apa gunanya lagi kita ngomongnya? Kayaknya Anda sudah melakukan. Kalau saya tanya di sini untuk apa? Nah, tadi untuk apa kira-kira melakukan itu? Tadi kan dikatakan saya udah berkarya. Mau 1, S1, 2, 3 pun itu kalau udah menikah, ya nanti yang paling utama tetap jadi mama. Harus bisa newoi, mandiri bayi, mandiri suami, bayi sing gede, ya. Kemudian masak, walaupun ada pembantu, tapi nggak tergantikan. Masakan seorang ibu itu dikenal sepanjang masa kan, sama anak-anak. Siapa yang merantau pasti ingat masakan mama itu paling enak. Sampai kalau depot itu namanya depot mama, itu kan paling banyak ya. Karena mengingatkan kita pada masakan mama yang nggak bisa hilang. Karena itu masakan pertama lidah kita pernah mencicipi dan itu akan terkenang terus seumur hidup kita. Nah, jadi kembali lagi untuk apa tadi kita mati pada diri sendiri? Kalau bulannya pasti untuk kebaikan anak-anak ya, demi cinta kepada anak-anak. Nah, jadi secara natural kita memang itu lewat panggilan hidup yang sudah kita pilih. Kita itu mau rela untuk berkorban dan mati. Seperti video tadi, nggak disuruh binatang begitu, tapi dia berhenti ketika buaya itu mau menyerang dia supaya anaknya tidak dimakan, anaknya bisa lolos. Nah, itu naluri panggilan sebagai seorang tua, ya, anak, kita punya naluri. Ini panggilanku, ini kewajibanku yang harus aku lakukan. Nah, jadi untuk melakukan kewajiban dan tanggung jawab kita itu di tengah keluarga. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini dikatakan oleh Thomas Kempis, seorang yang mati terhadap dirinya akan bisa lebih hidup untuk Tuhan. Dikatakan seperti itu, ya. Ignatius juga mengatakan sangat sedikit jiwa yang mengerti untuk apa sih mati bagi Tuhan ini. Kalau mereka harus merelakan keinginannya, apa untungnya? Ya, kita kan seringkali loh ikut Tuhan itu kok banyak salib, kok kayaknya banyak layanannya ya, kayaknya menyangkal diri terus. Terus apakah memang kita sebagai pengikut Kristus, orang Katolik, itu hidupnya memang dibuat seperti itu sama Tuhan? Harus yang menderita, yang susah, supaya bisa ikut Tuhan. Apakah itu maksud Tuhan? Ada yang berpendapat? Silakan, masih ada voucher satu lagi 100.000, lumayan ya. Ini masih berlaku. Expirednya 31 Desember 2025. Nah, jadi kenapa kok Tuhan itu mau? Dan dikatakan di dalam ayat-ayat kitab suci banyak sekali. Jadi kalau Anda baca di dalam Perjanjian Baru, itu sebenarnya walaupun tidak ada ayat yang khusus mengatakan mati terhadap diri sendiri, tetapi kalau kita baca di dalam sabda Tuhan, perintah Tuhan, itu intinya seperti itu. Benar ya? Anda sudah hafal kan? Setiap orang yang mau mengikuti aku yang harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Memikul salib, menyangkal diri, itu kan juga
Ya. Betul ya? Nah, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperoleh. Kayaknya kalau kita mau memperoleh hidup kita, kita harus mau kehilangan dulu diri kita. Kita harus mati dulu terhadap diri kita. Kok bisa gitu? Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, kita harus mati terhadap manusia lama kita. Yohanes 12 juga katakan, aku berkata, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Banyak nih. Jadi kalau kita baca perjanjian baru, isinya itu, ya, manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Sebenarnya ini kan ada jawabannya di sini juga ya. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Nah ini tadi banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab suci yang menunjukkan kita perlu mati terhadap diri sendiri. Betul ya? Tapi konkretnya seperti apa? Dan kenapa kita harus mati? Supaya kita bisa menerima hidup itu. Nah ini sebenarnya jawabannya udah ada juga. Silakan yang mau jawab, ini masih berlaku. Sampai selesai masih berlaku kalau Anda mau jawab ya. Ada yang sudah mau jawab ya, silakan Pak. Oke, berarti kita harus mati terhadap diri sendiri supaya kita bisa menyesuaikan dengan frekuensi Tuhan, dengan cara kerja Tuhan, dengan pikiran Tuhan, dan kita bisa mencintai Tuhan. Begitu ya maksudnya? Sama ya, sempurna ya. Jadilah kau sempurna Pak, voucher MAP Pak. Iya betul loh. Ini bisa bekerja. Nah, iya. Jadi tadi, sorry Pak, saya lupa namanya. Iya Pak Hendro dari Dora. Tapi sekarang di Surabaya ya Pak. Nah, Pak Hendro mengatakan kita harus mati terhadap diri sendiri supaya kita bisa menyesuaikan dengan cara hidup Allah. Supaya kita memiliki kasih sebagaimana kasih Yesus, begitu ya Pak? Oke, setuju ya Pak? Yang setuju gak dapat voucher ya? Kalau yang mencetuskan pernyataan, ada voucher satu lagi nanti ya. Nah jadi seperti itu kata Pak Hendro. Dikatakan di sini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, maka hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah sebenarnya ini ya jawabannya ya. Kenapa kok kita harus mati terhadap diri sendiri? Karena kita perlu menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Berarti hawa nafsu dan keinginan kita ini tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Betul begitu kan? Benar nggak? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, jadi kalau kita yang sudah diperbaharui dalam Roh Kudus, berarti hidup kita itu dipimpin oleh Roh. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh, berarti kita tidak mau lagi hidup menurut daging. Oleh sebab itu dikatakan kita mati
tidak teraturan di dalam diri kita karena pengaruh dosa, karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk, karena pengaruh-pengaruh dari luar yang kita nggak filter, nggak disensor, membuat kadang-kadang hawa nafsu kita itu menjadi tidak teratur. Kadang-kadang sulit dikendalikan oleh pikiran kita, oleh akal budi kita yang memahami kebenaran. Sehingga seperti kata Paulus, aku tahu apa itu kebenaran, tapi aku nggak bisa melakukannya. Paulus itu loh ngomong kayak gitu. Jadi betapa kuatnya sebenarnya hawa nafsu yang juga ada di dalam diri kita, yang mau mengontrol hidup kita menjadi duniawi, menjadi sepenuhnya moderati. Ya, itu tarikan. Nah, oleh sebab itu ini yang harus kita perjuangkan. Ya, bagaimana supaya hawa nafsu kita itu bisa kita arahkan untuk hal yang baik. Oke? Mematikan seluruh handphone kita, tidak mau ketemu orang, itu mungkin lebih mudah daripada kita misalnya menyeleksi apa yang perlu kita lihat dan yang tidak boleh kita lihat. Benar? Menyeleksi mana tawaran teman yang bisa kita ikuti baik dan yang mana yang tidak boleh kita ikuti. Itu lebih sulit daripada kita menarik diri ke padang gurun misalnya, tidak ada hubungan sama orang lain. Betul ya? Jadi diperlukan suatu kekuatan di dalam budi kita, di dalam kehendak kita, untuk kita memilih dan mengarahkan semua itu, daya-daya diri kita, untuk sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, jadi mematikan hawa nafsu itu lebih pada mengarahkan supaya semua daya-daya jiwa kita, kehendak kita, pikiran kita, memori kita itu terarah kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, itu perlu latihan dan perlu rahmat Tuhan. Kalau kita memikirkan sesuatu, ya, misalnya kita dalam konflik di rumah tangga, ya, rebutan warisan misalnya, kita tahu, wah ini nggak ceklik, nuntutnya mau lebih banyak dari yang seharusnya. Mendingan aku perkarakan aja, seperti itu ya. Ide kita, opini kita, konsep kita, idealisme kita, itu kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai Injil. Ya. Kita maunya menang terus, kita maunya kita nggak boleh kalah, kita maunya nggak disakitin, kita maunya harus dihargai terus, nggak boleh orang menyepelekan aku. Itu pikiran kita. Nah, tapi Injil berbeda. Relasi, mengasihi saudara lebih daripada uang. Itu kita tahu. Tapi bagaimana kita melakukan? Itu nggak mudah. Kita perlu iman, ya. Kita perlu kebenaran yang kita pahami di dalam Injil melalui Yesus, sabda Tuhan, mengasihi sesama. Kita percaya bahwa ini adalah kebenaran. Dan aku mau melakukan itu. Nah, jadi iman itu menolong kita untuk mengoreksi pikiran kita yang nggak benar. Seperti itu, ya. Kadang-kadang seringkali kita itu masih diikat pada sakit hati yang lalu. Udah 20 tahun, siapa yang masih ingat kalau ada teman pernah memfitnah atau nyakitin? Atau mantan misalnya, ya. Itu masih ingat terus. Atau suami istri, awal pernikahan pernah saling bertengkar, memusuhi, memfitnah mertuanya dan lain sebagainya, atau mengejek dan lain sebagainya. Rasanya sulit sekali mengampuni. Kita masih terikat pada ingatan-ingatan kita yang di masa lalu. Sulit sekali untuk menyerahkan
Ini mati terhadap diri kita. Kita inginnya tuh menyimpan barang yang gak enak nih. Kita pengennya menyimpan kesalahan orang terus di dalam diri kita. Ayo, siapa yang gak gitu? Saya gitu. Saya tuh rasanya dulu pernah disakitin temen ya di fitnah. Waktu ikut retret penyembuhan batin, saya disuruh membasuh kakinya orang yang saya anggap sebagai figur teman yang mencintai. Saya nggak mau. Kok enak? Dia nyakitin, aku ngampuni. Tapi kita butuh rahmat. Ketika saya melakukan membasuh, ternyata saya dilepaskan dari rasa sakit itu. Saya bisa ngampuni. Kita butuh rahmat Tuhan untuk mati terhadap keinginan kita, ya. Demikian juga kehendak, maunya misa, maunya doa, tapi kok mata ini berat banget. Nah, itu kehendak kita perlu dibersihkan, diarahkan, dikuatkan dengan kasih kepada Tuhan, ya. Jadi kalau ada kasih, kehendak kita itu bisa dikuatkan untuk terarah kepada Tuhan. Makanya butuh sekali iman, harapan, dan kasih. Kita butuh berdoa supaya mohon Tuhan menambahkan iman, harapan, dan kasih di dalam diri kita, supaya kita bisa menghentikan keinginan-keinginan dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Allah. Jadi mati terhadap diri sendiri ini pilihan atau perintah? Kalau Bapak Ibu dengar dari tadi sabda itu, pilihan atau perintah? Kesadaran kita, ya. Tapi dari pihak Tuhan, ini kamu boleh lakukan atau kamu harus lakukan? Harus, Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan egois, Tuhan menuntut begitu banyak, tidak. Tapi memang itu syarat yang diperlukan supaya rohani kita itu hidup, supaya kita bisa hidup sesuai dengan seperti yang Tuhan mau, ya. Itu syarat. Nah kalau kita sedang berjuang di saat ini, ya, mau mematikan perbuatan dosa, keinginan yang kita tahu gak baik, itu berat sekali. Makanya dikatakan oleh Yohanes itu kita seperti masuk dalam suatu malam gelap atau kegelapan. Jadi kegelapan itu sebenarnya karena kita sedang berjuang mengatasi nafsu-nafsu kita itu. Nah, tampaknya itu dunia itu sudah goyang buat kita, ya. Rasanya nggak ada pegangan, hancur, kehilangan arah dalam hidup. Kita masing-masing itu punya kelekatannya sendiri-sendiri. Ada yang sangat takut kalau nggak punya teman. Ada yang sangat takut kalau nggak punya duit. Sebenarnya semua orang takut kalau nggak punya duit, ya. Tapi ada yang parah takutnya karena mungkin dia punya trauma. Waktu kecil nggak punya duit, nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Jadi waktu besar, walaupun udah punya duit cukup, merasa kurang terus. Merasa hidupnya tuh harus mengejar uang supaya jangan sampai lagi berkekurangan. Seperti waktu dulu dia nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Ini trauma yang menyebabkan kelekatan. Sehingga tanpa sadar, hidup kita itu dipacu hanya untuk cari duit. Karena ada luka yang mau kita tutupi. Karena kita masih terikat dengan memori. Nah, itu perlu kita lepasin juga, supaya anak istri, keluarga kita, relasi kita nggak jadi korban. Kalau kita masih terpaku pada trauma masa lalu, hidup ini hanya untuk cari duit supaya aku nggak disepelekan orang, ya. Ya bisa jadi kita ini mungkin jadi orang yang tidak peduli pada orang lain. Yang penting aku cuan. Mau orang lain rugi, mau kerja kita itu sampai mengorbankan orang lain, nggak peduli. Karena apa? Karena kita pikir ini menyelamatkan aku, betul? Ya duit ini yang menyelamatkan aku. Banyak orang Katolik, orang Kristen, bahkan orang KTN sekalipun yang kayaknya selalu berdoa, tetapi Tuhannya itu ngasih duit itu banyak sih, ya nggak? Ya ada. Tapi yang Bapak Ibu di sini saya yakin sih enggak, ya. Karena di sini jam segini udah di sini. Kalau orang yang Tuhannya duit mungkin masih kerja sampai jam 10 malam.
mungkin ya itu contoh yang nggak terlalu tepat sih, tapi bisa jadi kita itu punya ketakutan sendiri. Kalau saya itu paling takut kalau tidak dikenal, tidak dilibatkan. Karena saya juga punya trauma waktu saya masih kecil. Saya itu kan 5 bersaudara, paling nomor 5. Yang pertama laki, 2 laki, 3 laki, 4 perempuan, bedanya 10 tahun dengan saya. Nah, dan waktu saya kecil, teman-temannya yang sebaya teman main itu sebaya dengan kakak saya semua. Dan saya ini pupuk bawang, beda 10 tahun. Kamu mau salah, mau ikut, mau enggak, mau benar itu nggak ada nilainya, nggak ada poinnya. Ya ngerti ya? Jadi pupuk bawang. Kalau main itu mau bikin salah ya dapat 0, bikin poin juga ya 0 juga gitu. Jadi tanpa sadar saya dari kecil terpacu mau berprestasi, mau selalu juara, mau aktif di sana sini, supaya saya itu dilihat nih kalau aku ada gitu. Nah, itu tanpa sadar juga menjadi suatu kelekatan. Sampai saya sulit mengatakan atau menolak, sulit. Baru belajar menolak kelayakan dikit-dikit itu waktu ngambil S3. Karena saya tahu saya harus fokus nih, kalau nggak fokus saya nggak bisa selesai. Tapi waktu nolak itu pun baru nolak, saya jadi kehilangan sendiri pegangan. Saya merasa waduh, kalau saya nolak terus lama-lama orang itu lupa sama saya. Untung-untung saya masih dipanggil di provinsi di sini gitu. Berarti masih ingat ya gitu. Nah, jadi ibaratnya itu menjadi suatu kelekatan saya. Saya pikir ini yang membuat saya bisa hidup, ada nilainya gitu, ada harganya di mata orang, jabatan, aktivitas, pelayanan. Tapi ketika itu dilepaskan, saya di situ baru menyadari, oh ternyata aku ini ada kelekatan di situ. Ya, tapi ketika saya melepaskan itu, saya menyadari, wah, iya ya semua aktivitas ini, semua jabatan ini kan bukan Tuhan gitu. Tadinya saya pikir inilah yang menyelamatkan saya. Nah, jadi kita ini, saya mungkin awalnya motivasinya bisa murni, tapi pelan-pelan karena udah begitu lama, begitu nyaman, ya, akhirnya tanpa terasa itu juga bisa menjadikan kelekatan buat saya. Makanya kita juga perlu terus melangkah ya, maju. Kalau udah kelamaan di pelayan distrik, jadi pelayan provinsi gitu. Kalau udah kelamaan di pelayan provinsi, ya udahlah melamar jadi DPU situ, gitu ya. Atau kalau kelamaan di sel, jadi terima tantangan untuk menjadi pelayan sel. Itu juga termasuk mati terhadap keinginan sendiri. Bapak Ibu, ada yang dari waktu saya pertama kali diminta untuk jadi pelayan sel, saya takut setengah mati. Takutnya apa? Gimana penilaian mereka? Sel saya itu orang senior, pasutri yang guru-guru saya semua. Waktu itu di Malang, tahun 97 mungkin ya. Itu saya pindah dari Pasuruan. Nah itu pelayan sel saya itu guru-guru saya. Senior-seniornya sungguh-sungguhnya katakan begitu. Wah saya ngeri banget. Karena saya pikir waduh saya ini pasti akan dinilai nanti kalau saya nggak bisa gimana. Nah saya nolak waktu itu karena takut. Tapi kemudian saya minta waktu lah karena mereka maksa. Nah waktu doa lagi, tiba-tiba timbul di dalam hati saya itu suatu lagu yang lama banget saya nggak pernah dengar lagi. Maukah kamu jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani lebih sungguh. Nah itu ya muncul kuat banget. Nah waktu itu akhirnya saya sadar, saya ngerti, oh ya aku harus mau memberi diriku untuk dipecah. Itu juga mati terhadap diri sendiri. Lebih nyaman Bapak Ibu kita dilayani, betul? Gak ada yang mengkritik. Tapi kalau kita melayani ada aja yang kurangnya. Ya kan? Itu juga mati terhadap diri sendiri. Kalau kita mau menerima tugas, tidak hanya cari yang enak, tapi juga mau yang ada
Itu ya, Bapak Ibu, saya berdiri di depan Anda itu juga ada harus mati terhadap diri saya sendiri, terhadap pikiran saya sendiri. Tuhan apa yang kau mau nyatakan kepada umatmu? Dan ini juga harus mematikan diri saya, ketakutan saya akan reputasi. Bapak Ibu bisa menilai saya, oh ini firmannya nggak bagus, pengajarannya kurang dan lain sebagainya. Dan saya takut seperti itu. Wah, kalau jelek nanti saya lain kali nggak dipanggil lagi kan gitu. Artinya, karena saya sendiri butuh untuk dilibatkan, ya butuh buat saya keberhasilan atau kegagalan itu sangat serius buat saya gitu. Jadi kalau saya dikasih tugas, saya itu pasti mempersiapkan dengan maksimal yang saya bisa. Kalau dulu waktu kuliah ujian, setiap kali mau UTS, UAS, leher saya itu udah pegelnya luar biasa. Sampai mau pijet yang paling keras pun itu nggak mempan. Karena saya selalu mau nomor 1, selalu mau nilainya baik. Nah, jadi Bapak Ibu, tapi akhirnya pelan-pelan saya bisa menyadari, oh iya ya, kegagalan itu pun manusiawi. Tadinya saya merasa kalau saya gagal lagi itu sudah runtuh begitu. Tapi pelan-pelan dengan berjalannya waktu saya bisa menerima. Itu pun mati terhadap konsep saya, cara pandang saya yang tidak realistis, betul? Mana sih kita bisa realistis bahwa kita itu harus berhasil terus? Atau semua orang itu harus suka sama saya? Saya takut buat salah. Saya takut kalau sampai apa yang saya lakukan katakan tidak disukai oleh orang lain. Karena ingat luka saya apa? Saya butuh dilibatkan, saya butuh dianggap ada, ya lah. Jadi kalau orang nggak suka sama saya, wah itu suatu masalah buat saya. Nah tapi akhirnya saya harus menyadari itu dan meluruskan. Itu nggak realistis, betul ya? Mana mungkin kita mengharuskan semua orang itu suka sama kita, yang nggak realistis. Nah, kalau kita mati terhadap diri sendiri, cara pikir kita yang lama, ya udah kita lebih berani menghadapi hidup ini. Dikasih tugasnya kita terima aja. Soal masih ada kurangnya, yang penting aku sudah berbuat yang terbaik yang aku bisa. Selebihnya itu urusan Tuhan untuk menyempurnakan. Setuju Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu kalau disuruh ngajar, suruh ngasih retret, suruh pimpin doa, suruh jadi WL, jangan ditolak, oke? Itu mati terhadap ketakutan sendiri, terhadap pride kita. Kalau kita gagal seperti apa? Belum nyoba udah gagal. Saya selalu ingat di ilustrasi Barbara Streisand, seorang artis. Dia disuruh memainkan sebuah opera, pakai sepatu roda, keluar dari panggung ujung sana untuk ke sana. Kata sutradaranya seperti itu. Barbara Streisand bilang oke. Lalu dia keluar, tiba-tiba dia terpelanting di panggung. Sutradaranya marah, kamu tuh nggak bilang kamu nggak bisa. Loh, kalau saya nggak nyoba, saya mana tahu saya nggak bisa. Ya paling nggak minimal kita ini melakukan pelayanan bukan hanya karena kita mampu, ya, tapi ada Roh Kudus, ada rahmat Tuhan. Bapak Ibu, nggak ada satu orang pun yang mampu membuka hati orang ketika kita melayani, hanya Roh Kudus. Jadi kita berdoa aja kepada Roh Kudus untuk kita minta rahmat, ya. Itu mati terhadap diri sendiri, Bapak Ibu. Setuju ya? Jadi di sini Provinsi Surabaya itu punya banyak sekali pengajar, WL, karena semuanya udah siap. Ada yang pengen jadi pengajar di sini? Ada yang pengen? Pengen aja, sudah cukup. Kok pengen aja gitu? Malu. Yang tidak pengen jadi pengajar. Pengen semua. Pak Edison, di sini banyak pengajar, banyak pewarta di KTM. Yang tidak pengen jadi WL. Semuanya pengen gitu ya. Jadi kalau kita ada keinginan, kita tinggal melakukan bagian kita, latihan. Nanti tugasnya akan datang sendiri. Setuju ya? Jadi, nah pertama-tama tadi saya sudah sharing. Ketika kita memasuki malam gelap, kita melepaskan diri kita yang lama, pegangan kita, ketakutan kita lepasin. Itu berat karena kayaknya dunia ini kita sedang tidak berpijak di tanah, ya.
Siapa yang di sini punya ketakutan macam-macam, nanti refleksi sendiri. Saya sudah sering mengalami itu, ya. Menyakitkan sekali, menyakitkan. Kayaknya seperti Yesus sendiri pun pernah mengalami malam gelap ketika dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Paling berat itu kalau kita merasa ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, ya, menjadikan tempat satu-satunya pegangan kita, itu berat sekali. Kita harus melangkah sendiri. Itu menakutkan. Kita memasuki ruang yang kita nggak tahu. Bapak Ibu, semua yang baru itu menakutkan. Tapi ketika kita mau mengambil itu, ada pengalaman yang baru. Itu namanya orang yang bertumbuh. Setuju ya? Kalau kita mau melangkah meninggalkan apa yang saat ini sudah biasa kita lakukan, enak nggak enak di tempat kerja yang sekarang, rasanya setiap kali datang itu hati saya udah jengkel aja gitu. Saya udah di sini 10 tahun misalnya kerja, kok rasanya gini-gini aja ya. Mau keluar dari tempat kerja sekarang takut, nanti ada kerjaan yang lebih baik, ya. Mau bekerja sendiri kok rasanya nggak berani karena resikonya besar. Nah itu memang ada risiko, ya. Tetapi kita di situ ada pilihan, kita mau tetap ada di situ atau kita mau mencoba suatu hal yang baru dan mematikan ketakutan kita. Ya, kemudian akhirnya itu pasti ujungnya membahagiakan. Kenapa membahagiakan? Mati terhadap diri sendiri itu kenapa membahagiakan? Karena kita bisa dilepaskan, dibebaskan dari apa yang selama ini menakutkan buat kita, apa yang selama ini membelenggu kita. Paham ya Bapak Ibu? Kira-kira paham? Ya, selama ini kita takut dengan lingkungan yang baru karena kita nggak tahu. Selama ini kita takut karena kita belum punya pegangan, nggak pernah mengalami itu. Tapi disitulah iman. Ya, iman itu adalah melangkah walaupun kita nggak tahu. Di situ kita butuh relasi dengan Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu dekat, kita itu berani melawan dan mengatasi rasa takut kita dan menyongsong suatu kehidupan yang baru, sesuatu yang baru. Setiap hari sebenarnya ada yang baru dari Tuhan, ya. Jadi buahnya, kalau kita berani mati terhadap diri sendiri, kita menemukan hidup kita. Akhirnya kita bisa mengatakan, oh ya, aku ini berharga di mata Tuhan. Bukan karena jabatan, bukan karena aku punya teman banyak, bukan karena aku berprestasi, tapi karena aku sendiri, diriku ini berharga. Ini suatu hal yang membebaskan sekali, ya. Saya mengalami itu juga. Oh ya, aku ini merasa aku ini berharga tanpa semua itu, ya, tanpa jabatan, tanpa prestasi, tanpa validasi dari orang lain. Tidak perlu validasi dari orang lain, tapi kita tahu kita berharga di mata Tuhan. Karena kita sudah dilepasin dari ketakutan-ketakutan kita. Sehingga apa? Kita bisa mengembangkan potensi diri kita, menghasilkan banyak buah dan perbuatan baik. Karena kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dipanggil untuk mewujudkan potensi diri kita sebagai pribadi yang unik. Kita ini beda dari orang lain. Kita punya panggilan kita masing-masing secara spesifik, pribadi demi pribadi. Dan ini perlu kita kembangkan, kita wujudkan. Kalau kita dilepaskan dari ketakutan, kita bisa melihat potensi diri kita. Setuju? Salah satu bahaya, tantangan, dan dosa yang besar itu malas. Kita malas sekali untuk berubah. Kita malas untuk memulai sesuatu yang baru. Makanya sulit untuk kita mati terhadap kebiasaan yang lama. Padahal ini diperlukan. Setiap orang itu belum sempurna. Sampai titik kita ini mau berapapun usia kita, kita belum sempurna. Belum mencapai kesempurnaan yang Tuhan mau. Kita masih terus berkembang, harus berkembang. Nah, di situ kita akan menghasilkan banyak buah. Setuju Bapak Ibu?
Setuju ya? Amin ya? Amin, Bapak Ibu? Ya, jadi tidak fokus pada kepentingan sendiri. Akhirnya gini, kalau kita itu jadi orang yang bebas merdeka, kita tuh nggak didorong, kita tidak digerakkan oleh rasa takut, tapi kasih. Apakah aku mau memberi? Bukan soal nanti kalau aku nggak beri dia anggap pelit. Nanti kalau aku nggak melakukan ini, apa kata orang? Bukan lagi seperti itu. Tapi kita sungguh-sungguh melakukan karena kita mau, bukan karena disuruh. Tapi karena kita memang mau memberikan. Ini ada sukacita, ini membahagiakan. Setuju ya? Demikian juga bisa dikatakan kita mau melayani, bukan karena disuruh, bukan karena kewajiban, bukan karena takut, tetapi karena kita dengan rela hati. Karena apa? Kita tahu ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Kita ikut semua komitmen dikatakan. Kita berdoa, kita baca firman, kita komitmen, kita pelayanan, kita persembahan kasih dan seterusnya. Semua itu sebenarnya tidak menyelamatkan. Bukan itu yang menyelamatkan. Katanya, hanya ada kasih nggak di dalam perbuatan itu semua? Ada datang hanya karena takut, hanya karena absen. Tidak ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita, ya. Kita harus memberikan dari keikhlasan, dari diri kita yang sejati. Jadi yang mengubah kita untuk bertemu dengan Tuhan, keterbukaan hati. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apa tidak? Dimanapun kita bisa bertemu Tuhan. Jadi jangan sampai kita menganggap rendah orang-orang yang mungkin karena keterbatasan waktu nggak bisa ikut seperti kita, nggak bisa baca firman misa setiap minggu, setiap hari seperti kita. Aktivitas itu semata-mata, bukan aktivitas itu semata-mata yang menyelamatkan, tetapi adakah iman di dalam setiap perbuatan kita? Adakah kasih dalam setiap tindakan yang kita lakukan? Ya, mau jualan di pasar, tapi ketika ketemu orang, kita melihat dia sebagai pribadi yang perlu dikasihi, orang-orang yang kita layani, dan kita juga mencari apa yang Tuhan mau. Ketika kita bertemu dengan orang itu menyelamatkan. Ya, kita bisa mengenal Tuhan lewat setiap peristiwa hidup kita. Setuju? Jadi di situ perlunya kita untuk terus memperbaharui konsep kita tentang relasi dengan Tuhan. Setuju ya? Konsep bagaimana Tuhan itu mencintai aku. Apakah Tuhan hanya mencintai orang yang di gereja? Saya tanya pada waktu itu, apakah Tuhan hanya mencintai orang yang melayani? Apakah kita melayani karena kita mau dicintai oleh Tuhan? Apa kita melayani karena kita mau dicintai oleh Tuhan? Saya tanya Bapak Ibu, apakah Tuhan masih kurang mencintai Bapak Ibu? Tidak? Apa iya? Ayo, siapa yang disini melayani karena mau selamat, masuk surga? Atau karena kepengen dicintai oleh Tuhan? Bapak Ibu, cinta Tuhan sama kita itu tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, ya. Tetapi ketika kita melayani, di situ kita akan semakin menyadari bahwa Tuhan itu begitu mengasihiku. Kita lebih menyadari. Jadi Tuhan itu ibarat misalnya radio yang menyala terus, ada frekuensinya terus, kasih Tuhan itu tetap ada. Tapi kita yang kadang-kadang nyetar apa enggak? Kadang-kadang kalau kita nyetar radionya dikuatkan, ya kita bisa mendengarkan. Ya, kalau kita lagi doa, kita baca firman Tuhan, kita misa, kita bisa rasanya berjumpa dengan Tuhan. Tetapi di luar itu semua sebenarnya Tuhan juga berbicara pada kita. Tapi kita yang tidak mengarahkan hati kita aja pada Tuhan. Jadi yang saya mau katakan, dimanapun Tuhan berbicara pada kita. Ya, jadi Bapak Ibu, kita yang bisa ke gereja, bisa pelayanan, bisa di komunitas ini, kita tuh bersyukur kita mendapatkan anugerah istimewa. Itu adalah privilege, betul ya? Karena tidak semua orang bisa. Ada yang harus bekerja dari pagi sampai malam. Kalau mereka nggak kerja, mereka nggak makan. Anak istri nggak bisa makan. Tapi Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang berkelimpahan
Anda masih sehat, punya waktu, bisa duduk di sini. Ya, itu tandanya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membagikan kelebihan kita. Jadi kita melayani karena kita membagikan kelebihan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau selamat Anda sudah diselamatkan semua, ya kita tinggal membagikan kabar gembira ini kepada orang lain. Jadi kita nggak fokus pada kepentingan diri kita lagi. Kalau dulu cara pikir kita seperti itu, ayo kita matikan konsep yang lama yang tidak sesuai dengan konsep Tuhan. Ya, aku ada di KTM bukan supaya aku selamat, ya, tapi aku ada di KTM supaya aku semakin menyadari kasih Tuhan dan aku bisa menjadi semakin membagikan kasih Tuhan juga seperti itu. Ya, jadi kita nggak khawatir. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan atau minum. Kalau orang Katolik, orang Kristen, orang KTM masih khawatir dengan dirinya sendiri terus, lalu apa yang Anda mau saksikan kepada orang lain? Apakah itu Tuhan itu jadi orang yang khawatir terus, takut terus, gak selamat? Kan gak gitu. Setuju? Ya, jadi kita gak khawatir lagi kalau kita itu sudah mematikan cara pikir kita lama. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Kita udah hidup, kita udah sehat, kita udah bersyukur. Betul? Bersyukur, bersabar. Sehat aja udah bersyukur, yang lainnya itu bonus. Saya tuh dapat satu kalimat, sehat aja itu udah bersyukur, yang lainnya itu bonus. Mau istri cerewet, mau suami pelit, mau mertua ganas, mau ipar itu suka iri, anak itu masih suka bantah, mau bekerja lagi suka kembang kempis, bonus. Yang penting sehat kok, ya Pak. Jadi kita tidak usah khawatir, tetap cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain ditambahkan. Ditambahkannya itu sesuai dengan kebutuhan dan porsi kita. Kadang-kadang kita juga masih iri sama orang yang menunggak pelayanan, kok rumahnya 10 gitu kan. Siapa yang sering kali masih iri, wah pelayanan kok rasanya mobilku cuma ini aja dari 10 tahun sama gitu. Yang sana pelayanan mobilnya ganti terus sampai lama sama mahal. Ya kadang-kadang konsep kita, cara pandang kita itu loh beda, ya. Ini kalau kita bahas terus, kenapa kok aku masih iri ya? Wah, aku udah dikasih sehat, aku udah bisa mengenal Tuhan, suamiku, anakku, istriku tidak ada yang sakit, itu sudah puji Tuhan banget gitu. Yang lainnya bonus, Ocha juga bonus. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Jadi kita mati terhadap diri sendiri sebenarnya untuk kita hidup yang lebih baik. Kita hidup yang lebih sejati. Setuju? Tidak lagi cari selamat, tidak lagi cari pujian, tidak lagi supaya diakui hebat sama orang, tapi supaya kita hidup itu lebih sungguh-sungguh dipenuhi rasa syukur dan kasih. Karena Tuhan sudah lebih dulu menyelamatkan aku. Setuju Bapak Ibu? Setuju nggak setuju ya saya ngomong ya? Udah setuju aja. Karena Bapak Ibu kalau mau didengarin jadi orang yang ngomong juga duduk di situ pasti lebih capek daripada berdiri di sini, ya. Dan berdiri di sini juga belajar untuk mati terhadap diri sendiri. Sebenarnya ya takut saya berdiri di hadapan Bapak Ibu, ya. Mules juga tadi sampai lupa makan gitu ya, karena saya besok harusnya menyiapkan disertasi. Wah ini yang belum nangkep juga, akhirnya saya Tuhan tolong saya gitu. Ya tapi saya udah persiapan juga ya, baca. Tapi kalau mau ditunggu mantap, gak mantap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau disuruh pelayanan, tunggu mantap, gak akan pelayanan, gak akan rasa mantap. Benar? Ya udah kita sambil jalan dimantapkan. Itu namanya iman Bapak Ibu. Kalau kita udah merasa aku siap benar, jangan-jangan Anda itu menyepelekan karena Anda tidak lagi memerlukan Tuhan. Tapi ketika kita merasa di dalam keterbatasan dan ketidakmantapan, tapi saya tetap mau maju, saya mau memberi dari yang sedikit yang saya punya, seperti janda yang miskin. Dan Tuhan mudah-mudahan berkenan dengan persembahan kita yang terbatas itu, ya.
Nah, jadi bentuknya apa? Ya itu tadi, bentuknya udah ya, kita udah ngomong banyak ya. Lama-lama kita jadi semakin serupa dengan Kristus. Kita memilih setiap hari untuk mengatakan iya pada Tuhan. Mengatakan, oke, aku mau walaupun aku kayaknya nggak bisa. Oke, aku melepaskan cara pikirku yang lama. Ya, bentuknya apa? Ya, menolak dosa. Kalau nggak tahu ini dosa, ya wis nggak dosa. Ya, tapi kalau tahu dosa, ya dicoba ditolak. Kemudian bentuknya apa? Ya itu, kita percaya akhirnya bahwa hidup kita itu untuk Tuhan. Dan mati terhadap diri sendiri itu suatu keuntungan. Nah, kalau orang yang mati terhadap diri sendiri, bukannya nggak lagi bisa menikmati makan enak ya, tidur di kasur empuk, bukan lagi tidak bisa menikmati menonton film dan sebagainya. Semua itu tetap bisa kita alami, ya. Dari usaha kita juga bukan berarti melayani tanpa batas sampai lupa pulang, bukan juga seperti itu pasti. Tapi betul-betul mencari kehendaknya, bukan tindakan luar kita, bukan seberapa banyak kita datang ke gereja, seberapa banyak kita pelayanan. Tuhan gak akan nanya kamu melayani berapa ratus kali, berapa ribu orang, tetapi apakah aku mencari kehendak Tuhan ketika aku melayani Dia? Itu yang Tuhan kan. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ketika aku melayani, atau aku hanya mencari kepentinganku sendiri? Itu yang Tuhan catat, ya, seperti itu. Jadi digerakkan oleh kasih. Jadi kan kita sering dengarkan bahwa apa? Kasih. Bunda Teresa ngomong apa? Dari Syekh juga ngomong segala yang disentuh oleh kasih itu yang dicatat punya nilai abadi, ya. Kerendahan hati inilah jalan untuk membuat kita mematikan keinginan diri sendiri dan memuliakan Tuhan. Kapan kita mati terhadap diri sendiri? Ya sekarang, waktu kita sudah hidup baru, waktu kita ikut renungan awal, waktu kita dapat pencurahan Roh Kudus, waktu kita dibaptis, dan seterusnya sampai kita mati. Ingat Bapak Ibu, daging itu lemah. Kalau kita nggak sadar, kita jadi melekat lagi pada dunia ini. Kita melekat pada harta, melekat pada nama baik, melekat pada pujian orang. Kita harus tiap hari refresh, ya. Tiap hari di apa lagi? Di scoring lagi. Seperti itu, ya. Kemudian terus sampai mati. Sehingga dia makin besar, kita makin kecil. Mari kita saat ini mau menenangkan hati, kita mau masuk ya, mempersembahkan apa yang kita punya saat ini, supaya sungguh-sungguh kita menyadari kita hidup untuk Dia, kita mau rela mematikan perbuatan lama kita untuk supaya Dia semakin besar dan dimuliakan dalam hidup kita. Dan nyanyikan satu lagu, biarlah saat ini. Mari kalau ada capek duduk, mau berdiri atau mau duduk aja? Diri mau? Diri aja ya. Dan kita saat ini sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kita supaya kita mau melepaskan konsep-konsep pikiran kita yang lama, cara-cara kita berrelasi dengan Tuhan, memori-memori kita yang lama, yang udah usang, yang gak up to date lagi dengan realitas sekarang. Kita melepaskan. Kita mematikan semua kehendak yang tidak sesuai dengan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Mari kita arahkan hati kita, hidup kita menyembah Tuhan. Banyak mungkin konsep, cara pikir kita, cara relasi kita yang tidak sesuai dengan Tuhan. Kita mau saat ini ya Roh Kudus, bukalah hati pikiran kami supaya kami boleh rendah hati dan jujur di hadapan-Mu, mengakui diri kami ini masih banyak yang harus diperbaharui, banyak perbuatan yang perlu dimatikan, supaya kami mengalami hidup yang sungguh-sungguh bahagia.
hidup yang sejati. Ingatan-ingatan yang menghambat Engkau untuk memperbaharui diri kami melepaskan dengan bantuan Roh Kudus. Dan kami juga mau saat ini mohon kasih-Mu melimpah dalam diri kami untuk memperbaharui kehendak kami, supaya apa yang kami pikirkan, apa yang kami ingat dan kami kehendaki benar-benar sesuai dengan Engkau sendiri, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, kami berani mengakui dan melihat bagian diri kami yang masih begitu rapuh, di mana kami terus mencari pengakuan, pegangan di luar Engkau. Mungkin kami mencari orang-orang yang bisa memvalidasi kami. Mungkin kami mencari bentuk aktivitas yang bisa membuat harga diri atau nilai diri kami menjadi berharga di mata orang. Mungkin kami masih sibuk untuk menabung berkat-berkat bagi hidup kami sendiri, sehingga kami lupa bahwa Engkau sudah ada bagi kami. Engkau sungguh mengasihi kami. Sesungguhnya hidup kami ini adalah untuk membagikan kasih. Mungkin kami lupa bahwa Engkau adalah satu-satunya yang mengasihi kami, dan kami begitu berharga di mata. Kalau selama ini karena trauma atau luka di masa lalu, kami masih seringkali merasa tidak berharga. Kami seringkali merasa kecil dan dikucilkan. Kalau karena pengaruh pengalaman masa lalu, kami masih sulit untuk menjadi orang-orang yang hidup di masa kini. Masih sulit move on, masih sulit untuk hidup realistis. Kami masih dipenuhi dengan cara pikir kami yang sudah usang. Saat ini Tuhan, belas kasih-Mu kiranya tercurah atas kami.
Bebaskanlah kami dari segala ikatan-ikatan yang melumpuhkan kami untuk mengikuti Engkau, mengikuti kehendak-Mu, menyadari diri kami yang begitu bernilai di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Roh Kudus-Mu membebaskan kami, karena kami boleh dilepaskan dari manusia lama kami, dari keinginan dosa, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk terkenal, keinginan untuk dianggap hebat atau dianggap baik, menjadi orang-orang yang sungguh mengasihi dengan tulus, bukan karena pamrih, bukan karena tujuan lain selain untuk memuliakan, menyenangkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh membiarkan Engkau mengubah kami. Kami mau melepaskan semua ikatan apapun yang tidak membuat kami dekat kepada-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkaryalah secara bebas di dalam hidup kami, mulai pada saat ini dan selanjutnya. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu bekerja di dalam setiap peristiwa hidup kami. Di waktu kami bangun tidur, di waktu kami menyetir ke kantor, di waktu kami memasak, di waktu kami mengantar anak ke sekolah, di waktu kami sedang berdoa, di waktu kami sedang berkumpul dengan teman-teman kami. Di situ pun Engkau hadir. Biarlah kami senantiasa menjadi saksi yang membagikan kabar kasih dan kebaikan dimanapun kami berada, dan kami juga siap untuk ditegur oleh siapapun, oleh peristiwa apapun dalam hidup kami yang mengingatkan kami akan dosa kami, akan kerapuhan kami, akan ikatan-ikatan dosa dan konsep yang salah dalam hidup kami, supaya dengan demikian kami jadi orang-orang yang sungguh diperbaharui setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan.